sampai sini? Hari ini senyap, ya. Gak ada suara. Ya, terbangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Mengenai tadi pertanyaan bahwa sampai dengan orang, saya pernah baca sebuah situs website moral kebebasannya, itu ada yang melarang karena mulut atau apa itu hanya untuk hal yang kayak seperti baca Quran atau apa sebagainya. Nah, itu ijtihad Pak, itu ijtihad. Karena tidak ada larangan, tidak ada hadis. Jadi begini, ada sebuah ayat Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian, maka gaulilah mereka seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Maksudnya boleh bervariasi dalam berhubungan biologis. Ayat ini ada sebab turunnya. Jadi teman-teman kita di Mekah dulu, waktu sahabat masih ada di Mekah, namanya muhajirin, waktu hijrah ke Madinah. Di Mekah mereka terbiasa menggaul istrinya dengan menunggingkannya, gitu kan? Di Madinah orang terbiasa dengan biologis, perempuan di bawah, laki-laki di atas. Mereka tidak kenal gaya yang lain, seperti itulah. Nah, teman-teman yang hijrah dari Madinah ini ada istrinya kafir, nggak mau masuk Islam. Mereka hijrah, akhirnya nikah sama wanita Ansar, wanita Madinah. Waktu mau digaulin, dia mau gaulin dengan cara Mekah. Orang-orang Madinah pada nolak. Akhirnya ribut nih sampai kepada Nabi SAW. Lalu turun ayat tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti apa yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Gitu kan? Ulama panjang lebar membahas masalah ayat ini. Ayat ini dihubungkan dengan larangan hadis masalah menggauli dubur dan juga menggauli kemaluan pada saat haid dan nifas. Dan tidak pernah ditemukan dalil yang lain selain ini. Maka ini namanya bab muamalah, sesuatu yang kita bermuamalah sama pasangan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan orang yang tidak bercumbuan, gitu kan? Terbuka semua pintu-pintu itu, terbuka. Yang saya tahu, sepakat ulama tidak ada aib di situ, tidak ada yang salah. Dan kalau onani, laki-laki lakukan sendiri haram, gitu kan? Perempuan juga sama. Dia menyentuh kemaluan sendiri haram, dia cari kepuasan di situ. Tapi kalau pasangannya lakukan jadi halal. Perempuan istri lagi haid, lalu dia mengonanikan istri suaminya, atau dia mengoral sekskan, itu adalah sesuatu yang halal dalam agama. Ini yang dibahas oleh para ulama. Dan ini hampir banyak buku yang sudah saya selusurin, hampir sama semua. Dan saya temukan orang-orang yang mengatakan oral seks itu adalah perbuatan yang salah, ini nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil tentang masalah itu. Cuman ulama memang ada yang mengkaitkan sebuah kaidah, mengatakan dilakukan tanpa ikrah. Ikrah itu nggak boleh ada paksaan. Jangan karena kita paksain pasangan ini melakukan ini, tidak boleh. Ikrah. Karena memang dalam biologis harus semuanya dengan sukarela, gitu ya. Sukarela. Sama dengan wanita kalau lagi haid. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Aisyah pernah ditanya, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan kalian pada saat lagi haid? Kata beliau, kalau Nabi SAW ingin menggauli kami sementara kami haid, beliau menyuruh mengencangkan kain di tempat keluarnya darah, kemaluan, lalu kemudian beliau menggauli kami. Menggauli kami di sini dalam arti kata mencari kepuasan, gitu kan? Sampai dianya klimaks, tapi tidak dirincikan apakah sampai oral seks atau tidak. Tapi nggak ada dalil yang melarang, gitu kan? Dalam bab muamalah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka dia menjadi halal. Karena yang haram cuma perbuatan itu tadi, gitu kan? Itu Allah alam. Nah, memang ada perselisihan pendapat ulama tentang masalah sperma itu kalau ketelan najis atau tidak. Itu memang yang dibahas, gitu kan? Itu mungkin, ya. Mungkin kalau pasangannya sudah puas, dia tidak menelannya, dia membuangnya, itu mungkin ada hal-hal yang masih selisih antara ulama. Tapi larangan secara khusus nggak ada. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Terkait pernikahan Ustaz, saya pernah mendengar yang membaca pada saat terjadi akad ijab kabul antara laki-laki dan perempuan, itu ada statement yang mengatakan bahwa semua tanggung jawab, artinya perilaku istri akan menjadi tanggung jawab suami, seperti istri keluar dari rumah atau istri pergi ke pasar tanpa izin. Itu dalilnya apa? Itu semua hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya maka dilaknat. Laknat itu artinya diangkat berkah hidupnya. Jadi memang tidak boleh. Itu termasuk bagian karena posisi suami setelah akad nikah itu pengganti ayah. Sebelum nikah si wanita harus sama. Kalau dia mau keluar harus izin sama ayahnya. Adanya wali, gitu kan?
Saya pernah jelaskan teman-teman kalau masih ingat dalam bab bakti dengan kedua orang tua. Waktu itu ada dosa besar keberapa itu saya lupa ya, kita bahas waktu itu. Yang jelas setelah akad nikah khusus anak perempuan, kalau anak laki-laki tetap bakti sama orang tua di nomor satu kan. Kalau setelah akad nikah anak perempuan pindah kepada suaminya, udah nggak boleh lagi. Kalau suaminya bilang jangan pergi, biar ayahnya bilang pergi, nggak boleh dia pergi. Sudah pindah. Itu pada saat kalimat akad tadi saya bilang sudah ada serah terima kepada si laki-laki ini, sudah tanggung jawab dia, ayahnya sudah lepas tangan, gitu kan? Ayahnya menjadi nomor dua, tetap bakti tapi suami nomor satu. Di antaranya tidak boleh keluar tanpa izin, gitu kan? Dan memang suami tanggung jawab kalau istrinya nggak sholat, suaminya harus ingatkan. Kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang suami pemimpin terhadap istri dan anaknya. Pemimpin berarti dia akan menaungi, dia punya peraturan. Ini boleh, ini nggak boleh kan gitu. Dia melindungi, dia mendidik, dia memberikan nafkah, dia urus semuanya. Dan seorang wanita pemimpin terhadap harta dan anak suaminya, itu tanggung jawab dia. Gitu kan? Jadi memang di sini sudah dijelaskan. Jadi memang betul dia pindah kepada suami. Nah, tapi di sini pemimpin tentu sifatnya adalah penaung ya, pelindung, bukan suami yang otoriter. Gitu. Nggak boleh juga teman-teman sekalian kita laki-laki di sini mentang-mentang kita pemimpin lalu kemudian pokoknya kau tidak boleh keluar kecuali dengan izin saya. Kita harus mudahkan karena ini berbahaya. Dia kena laknat kalau dia keluar, gitu kan? Kalau saya misal saya berbagi sama teman-teman di sini, kalau saya bilang sama istri saya, kalau kamu ingin keluar darurat, saya lagi pengajian, lagi acara, kamu tinggal SMS, saya mau kesini ya, pamit. Udah cukup buat saya. Kita mudahin gitu lah. Dan memang dalam rumah tangga harus saling percaya. Makanya dari awal cari pasangan yang beriman, gitu kan, supaya kita bisa percaya. Mudahin, karena kesian. Kalau kita nggak mudahin seperti ini, teman-teman akhirnya dia keluar darurat, ibunya sakit atau anaknya sakit, dia tidak minta izin kan berbahaya. Maka harus kita mudahin juga. Jadi seorang pemimpin melindungi, menaungi. Bagaimana caranya dia berbuat baik untuk orang yang sedang dinaunginya. Itu ya. Waalaikumsalam. Kan ada kadang-kadang kan ada yang wanita itu kayaknya itu pasti ujungnya itu nggak teratur kan. Kadang-kadang sudah bersih, sudah sholat, sudah mandi, terus kita berhubungan, ternyata besoknya keluar lagi kan, ada flek. Nah itu gimana kan hukumnya? Jadi gini, sebentar Pak, saya jawab dulu itu. Kalau ada lagi sebentar dilanjut Pak ya. Jadi gini, perputaran haid adalah darah bulanan, itu kan untuk peremajaan rahim ya. Jadi wanita itu karena dengan hikmah Allah ada rahimnya, ini ibu-ibu juga perlu tahu. Untuk meremajakan rahim yang selalu lembab, kan itu daerah lembab ya, daerah memang untuk kantong manusia. Kalau saya bahasakan perempuan itu seperti pabriknya manusia. Ya. Maka itu memang ada peremajaan. Peremajaan yang normal adalah haid setiap bulan. Peremajaan yang maksimal adalah banyak melahirkan. Jadi kalau perempuan paling banyak melahirkan itu paling sehat. Makanya kita temukan orang-orang dulu punya anak 10, punya anak 9 pasti sehat-sehat. Matanya kuat gitu kan, jalannya masih kuat. Orang-orang di pedalaman itu luar biasa kan. Karena memang melahirkan itu adalah peremajaan. Banyak wanita nggak paham, terutama yang di kota. Mereka punya anak 1, punya anak 2 membatasi diri. Karena sebenarnya ini adalah hikmah Allah sudah memberikan kepada dia kesehatan di situ. Saya temukan ada mertua kakak saya di Surabaya, umurnya 95 tahun, teman-teman sekalian, matanya masih kuat, fisiknya masih kuat. Anaknya mungkin 17. Ya betul. Dari rahim dia sendiri. Dari rahim dia sendiri. Dan sekarang dia sudah meninggal ya Allah rahmat. Itu anak-anaknya yang paling bungsu, kakak ipar saya itu paling bungsu. Itu umurnya sudah mendekati 60 tahun, ya, 50 tahun sekian. Semuanya tiap hari di rumah dia. Antri, yang satu bawain makanan, yang satu urusin, yang satu bayar rumah sakitnya, kalau yang masuk rumah sakit. Segala macam diurus gitu. Semuanya berbakti dengan dia. Dan saya lihat orangnya memang karena memudahkan itu ya. Baiklah, itu kurang lebih gambaran tentang masalah haid dulu gambaran. Haid ini teman-teman sekalian bagi darah yang akan selalu rutin keluar bagi orang yang normal. Selama tidak ada perubahan hormon, maka dia akan normal. Pasti teman-teman perempuan tahu. Misal kalau dari gadis sudah sering keluar haid 7 hari misalnya. Maka ini akan jadi standarisasi. Dan umumnya tanggalnya hampir sama. Misal tanggal 15 perubahan haid sudah datang. Biasa tanggal 13 itu sudah mulai mules, 14, 15 mulai haid. Itu normal. Selama tidak ada perubahan hormon. Perubahan hormon terjadi kalau ada pil KB, obat-obat KB yang masuk gitu kan. Kemudian selesai melahirkan, yang selesai hamil itu biasa terjadi perubahan. Nah, tetapi jumlah hari biasanya tidak berubah. Jadi teman-teman tinggal pegangin hari yang biasa. Misal dari dia gadis 7 hari haid, berarti itu sudah hari standar.
Cuma perubahan tanggal bisa terjadi karena hormon, gitu kan. Lebih dari 7 hari, kalau masih keluar darah namanya istihadah, bukan lagi haid. Istihadah itu bukan lagi haid, tetap dia wajib mandi, dia sholat dan boleh berhubungan suami istri. Jadi lebih dari hari yang sebenarnya yang biasa itu berarti sudah bukan lagi haid. Jadi itu tidak ada masalah Pak. Kalau cuma flek saja itu tidak ada masalah. Tapi yang jelas pilih hari maksimal ya. Jadi misal gini Pak, biasanya istri 7 hari rutinnya, tapi pada saat itu 6 hari, berarti memang belum selesai haidnya. Walaupun sudah bersih darah kemarin, hari ke-7 dipastikan sampai bersih benar, dan ini sudah yang rutin. Ada lagi? Ya, lagi. Oh iya. Itu kalau wanita yang lagi haid terus kita mungkin laki-laki karena nggak kuat terjadi lagi, itu zina atau apa ya Pak? Enggak, dia dosa saja. Masuk dalam kategori dosa, menggauli istrinya lagi haid. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran begini Pak, kalau Bapak pahami ini maka insya Allah tidak akan digauli kemaluan istri. Yas'alunaka yas'alunaka anil mahid, qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Al-ayat, kata Allah SWT, ditanyakan kepada Muhammad tentang wanita haid, boleh digauli atau enggak di kemaluannya. Jawablah hai Muhammad, bahwasanya haid itu adalah kotor, najis, penyakit. Maka fa'tazil, jauhi kemaluan itu di masa haid tadi. Jadi nggak boleh. Ternyata memang secara medis terbukti Pak, kalau kemaluan laki-laki tersebut darah haid atau darah haid itu menyentuh apa saja, itu cepat sekali merusak dan sering ada iritasi, ada penyakit kelamin, itu justru karena masalah haid. Sama menggauli dubur, menggauli haid, ini semua adalah efeknya kepada masalah kemaluan. Banyak orang impoten, banyak orang tiba-tiba ejakulasi dini, banyak orang justru sudah tidak mampu organ biologis justru karena masalah itu. Jadi kemaluannya sering tersentuh dengan darah haid istrinya, atau dia menggaul dari dubur, itu berpengaruh sekali kepada kualitas seksual jangka panjang. Ya, sempat tadi sini. Soalnya ini siang bolong belum makan siang bicara biologis. Kayaknya nggak ada yang tidur hari ini. Apa dulu sambil ngomong saya minum ya. Ketika suami sudah mempunyai istri, dia masih mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua. Terkadang istri ini ada kendala, jadi tolong dijelaskan pertanyaan saya. Jadi nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami untuk istrinya adalah sesuatu yang kalau tidak dikasih maka roda kehidupan tidak berjalan. Ya. Misal gini, kalau mau bijaksana, ini yang saya lakukan, dan ini memang anjuran para ulama. Teman-teman di sini laki-laki punya gaji, misal, ini contoh saja, punya gaji 5 juta rupiah. Dia duduk sama istrinya, lalu dia bilang, kita kira-kira butuh apa nih satu hari? Belanja sayur, kira-kira sayur itu berapa? Antum tulis, sekian gula, sekian kopi, sekian gas, air, mineral, A, B, C, D, tulis semuanya. Oh ternyata ini contoh saja, contoh 3 juta rupiah. Baiklah. Misal 3 juta rupiah, lalu antum tambah 500 ribu, ini 3,5 juta ya, 3 juta untuk nafkah rumah, 500 ribu buat kamu, karena kamu sudah berbuat semua ini sebagai balasan. 1,5 juta ini, bapak-bapak di sini punya hak mengelola sendiri, kasih orang tua, bangun masjid, dan istri tidak boleh mengambil itu, tidak boleh. Maaf, ada kelola yang kita lakukan, kita kadang-kadang terima gaji semua 5 juta, kasih ke istri, suruh istri yang kelola. Ini nggak boleh, sampai mau beli pulsa minta sama istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu mimpi. Sampai kadang-kadang pergikan sekali harus minta karena pulsa gimana? Dia kasih ke dua istri. Jadi suami harus bijak dalam masalah seperti ini, dan istri juga harus bisa menerima itu. Sebagaimana bagi ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya pendapatan pribadi bukan dari suami, misal warisan orang tuanya, tiba-tiba istri kita dapat warisan 200 juta. Bapak nggak punya hak 1 rupiah tuh. Kita nggak punya hak, nggak boleh kita bilang kamu sudah saya kasih nafkah setahun, 10 tahun, bagi 2 warisan. Nggak boleh, karena itu hak dia ya, tidak ada. Kita ini ada hak istri dari kita, tapi nafkah, sesuatu yang kalau tidak dikasih tidak bisa berputar roda kehidupan. Lebih daripada itu tidak ada kewajiban, maka harus berimbang, gitu kan? Istri kalau pendapatan pribadi, kalau suami yang kasih modal, ini uangnya, saya kasih modal 50 juta, kamu putar deh. Kita punya hak untuk menanyakan bagaimana bukunya, bagaimana laporannya, keuntungannya dibagi 2, boleh saja terjadi. Nabi SAW mengelola hartanya Khadijah, gitu kan? Dan Nabi SAW punya hasil dari situ.
Haknya dia kerja, Nabi SAW punya hasil. Ngambil bagi hasil dengan Khadijah. Tidak ada sesuatu yang aib di situ. Tapi kalau dari hasil pendapatan istri pribadi sebelum nikah dia sudah punya perusahaan, sebelum nikah dia sudah punya usaha, dia sudah punya tabungan atau dapat warisan setelah itu, maka semua itu adalah hak dia, kecuali kalau modal dari suami. Jadi semestinya kita tahu bagaimana mengelola harta kita. Dan kita boleh membantu orang tua. Tetapi kalau bertemu antara orang tua dengan rumah tangga dan bertemu antara nafkah rumah dengan permintaan orang tua, nafkah dulu. Nafkah lebih dulu. Karena ini kewajiban mutlak dalam agama, gitu kan? Kalau ada lebih, maka kita bantu orang tua kita. Tapi perhatikan nafkah ya. Betul-betul kalau kita nggak kasih nggak bisa berputar tuh. Beras sebulan, kan? Gula, listrik, sudah jelas kita sudah hitung. Makanya saya bilang tadi bijaksananya disusun. Maka itu akan lebih aman. Gitu ya. Nah, kalau seandainya antum gajinya 3 juta misalnya, dan ternyata memang kebutuhan rumah ngepres 3 juta. Orang tua minta, kita nggak dosa kalau kita mengatakan maaf saya sudah nggak punya. Karena 3 juta sudah saya kasih kebutuhan rumah. Memang sudah begitu. Itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kelebihan ekstra seperti hanya untuk beli baju, hanya untuk jalan-jalan. Ini orang tua yang didahulukan. Karena tidak masuk dalam nafkah rutin ya. Bukan sesuatu yang wajib di situ. Kecuali kalau memang tidak ada baju lagi, kecuali bajunya misalnya kebakaran, harus beli baju, nggak boleh lagi, atau boleh buat. Ada lagi? Bagaimana cara mengkantor kaum hal yang mereka betul-betul di negara barat terjadi, tapi nggak biasa azab. Itu tinggal tunggu azab, bukan tunggu sudah diazab. Masalahnya begini, yang mereka bayangkan adalah azab seperti kaum Lut, gitu kan? Kebodohan orang kalau nunggu azab itu datang baru dia mau sadar. Kapan dia mau sadar kan gitu? Dan tidak ada orang yang zina, orang yang homo, orang lesbian lalu tidak diazab, tidak ada. Kalau mau fair, homo-homo orang banji itu ditanya pasti hidupnya tidak senang, pasti tidak tenang. Kacau, sering bertengkar, ribut, kena penyakit, banyak sekali masalah, banyak sekali masalah. Saya punya salah satu orang yang saya kenal gitu kan, akhirnya menikah dengan kerabat saya dan rupanya dia dari non muslim. Banyak kerabat ini beraliran seperti itu lah, menganggap homoseksual nggak ada masalah. Itu hidupnya kacau semua tuh, penyakit silih berganti, terakhir meninggal akhirnya dalam kondisi parah sekali, gitu kan. Macam-macam lah, macam-macam. Tidak ada orang yang ditutup hidupnya dengan Allah SWT, dengan homo, dengan lesbian lalu tidak hancur, itu susah. Badannya rusak lah, penyakit berat lah, segala macam hal, segala macam hal. Bahkan ada anak yang dibiayai oleh si banci ini, itu masih gadis umur mungkin 18 tahun sudah kena kanker payudara. Karena dari biaya dari harta yang haram masuk di dalam dirinya. Waktu saya ditanya, saya bilang itu kan yang haram, gitu kan. Tapi mereka memang non muslim ya. Mau haram hasilnya begini. Padahal anak itu normal, tidak ada masalah. Kalau bisa sudah kena kanker payudara dan sudah berbahaya, harus segera berobat, kalau tidak sudah akan dipotong gitu. Itu termasuk hal. Jadi keliru kalau ada orang bilang buat dosa tidak dihukum, itu nggak mungkin. Gitu kan? Tapi yang kalau mereka bayangkan negeri kaum Lut yang dibalik itu kebodohan, nunggu itu baru terjadi baru mau tobat, nggak ada kesempatan tobat pada saat itu. Dan orang liberal teman-teman nggak usah didengar, orang ngawur semuanya. Liberal ini ngawur, ngomong yang nggak Al-Quran suruh direvisi lah. Dia mau wahyu ini ikut akalnya dia. Sekarang teman-teman, kalau wahyu ikut akal, akalnya siapa yang jadi tolak ukur coba? Kira-kira jadi tolak ukur siapa? Wahyu yang jadi mengatur akal, mengatur hati, mengatur anggota tubuh, harus tanganmu begini, kakimu begini, matamu begini, hatimu begini. Wahyu yang atur, ada standarisasi, semua manusia ikut. Ini enggak dibalik sama dia, otak yang memimpin wahyu, mana bisa? Nggak mungkin kan? Akhirnya banyak yang dihapus sama mereka. Ini nggak mungkin, nggak masuk akal. Harusnya begini, harusnya begini. Dia mau hakimin Allah, gimana caranya? Ini karena kedangkalan pemahaman agama saja. Kalau mereka mempelajari ilmu tauhid, mengenal Allah, kebesaran Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka pelajari akidah tidak akan terlahirkan seperti itu. Tapi memang ini mungkin sesuatu yang kalau saya lihat ya, selain kedangkalan agama, memang sesuatu yang wajar karena target daripada JIL ini, jaringan Islam liberal itu memang dibuat oleh kampus McGill di Kanada. Ini kan memang kampus dibuat oleh gereja, dibiayai resmi, itu untuk mengacaukan umat Islam. Teman-teman saya banyak di Indonesia ini menjadi target teman-teman saya. Setiap orang tamat S1 komlot kalau jurusan agama itu ditawarin langsung S2 S3 di Kanada gratis. Jurusannya agama, di sana yang ajar doktor, profesor, hafal Quran 30 juz tapi Nasrani, bukan Muslim. Ada teman saya Kiai Madura di sana, dari tamatan sana.
Dia bilang ada di sana dosen, doktor, hafal Quran, banyak hafal hadis, ngalahin saya. Dia kiai di Madura. Dia bilang ngalahin saya hadisnya, tapi bukan muslim. Dan pada saat ngajar di kelas, ngajarnya udah mulai ngaco nih. Ini umat Islam itu kalian harusnya seperti kami nih, gitu kan? Kami ini malah berkembang di Eropa justru karena kami tinggalin gereja. Kami sudah tidak hubungkan lagi dengan Injil. Politikus gak hubungan sama agama, ekonom gak hubungan sama agama. Jangan hubungin. Agama ya agama, di gereja saja. Maunya begitu. Jadi ustadz sama kiai ini cuma di masjid, ya. Orang kalau kerja nggak usah ada agama, nggak usah ada pengajian begini, antum nggak usah dikontrol, mau buat apa saja silahkan. Itu ide-ide, gitu kan? Kenapa perempuan suruh pakai jilbab? Kenapa cerai di tangan laki-laki? Kenapa? Lalu mereka kasih solusinya sesuai dengan akalnya mereka. Buatlah pendapat di Indonesia boleh nikah lintas agama, gitu kan? Kemudian semua agama sama, semua masuk surga. Enak benar nih. Jadi Nasrani aja nyanyi seminggu sekali masuk surga. Muslim banyak haramnya. Allah bilang nggak boleh. Ya. Jelas-jelas Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah sudah berfirman, sesungguhnya telah kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik dan mereka kekal di api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut. Jelas firman Allah. Bagaimana mereka mengatakan semua agama sama? Jadi dikacoin memang tujuannya untuk itu. Makanya saya bilang standarisasi normal tadi yang saya bilang ini bahasa saya adalah karena memang targetnya untuk merusak itu. Makanya saya sarankan jangan didengar. Nggak ada gunanya. Kita akan makin ngaco nanti, gitu kan? Karena akal mau mengontrol wahyu. Jadi Al-Quran harus direvisi, sudah nggak layak nih, gitu kan? Dan seterusnya. Dan bodoh sekali kalau memang dulu kaum Lut disiksa oleh Allah, ya, maka kenapa sekarang di Eropa nggak disiksa? Gitu? Jadi mau tunggu dulu dibalik tuh, nggak mungkin. Dari kaum ibu belum? Kaum ibu belum Pak? Ibu nggak ada yang angkat tangan, ada yang angkat tangan. Kalau ada klien anak single, dia mau milih wanita yang belum nikah, tapi syaratnya ribet. Apa yang Janda. punya anak, tapi orang tua ngelarang. Gimana? Masalah sudah berapa bulan? Bulan atau tahunan? Bulan. Bagaimana caranya masalah berbulan-bulan saya jawab dalam 5 menit. Tiba-tiba saya ditanya gimana? Jadi kerumitan apa pada anak gadis ini? Ya, kita harus teliti dulu. Kenapa? Karena memang kalau perintah agama. Kalau janda sama gadis didahulukan. Perintah agama. Bukan tidak boleh sama janda. Karena Nabi SAW menyuruh menikah sama perawan. Ya. Kalau anak gadis, perempuan gadis itu, perempuan selalu terbawa perasaan. Laki-laki menggunakan akal. Karakter memang sudah seperti itu. Misal gini, laki-laki itu kalau punya masalah ini A, solusinya apa? Masalah ini solusinya apa? Kita selalu begitu kalau laki-laki. Kalau perempuan lain, masalah ini apa? Bukan solusi dulu. Direnungin dulu masalahnya, nangis-nangis dulu, baru jalan keluar. Lain perasaan itu. Memang sudah begitu. Jadi sesuatu yang sudah berbekas bagi perempuan itu dikenang seumur hidup. Contoh misalnya, teman-teman di sini kalau ribut sama istrinya, insya Allah enggak. Terus tulis SMS, ini kamu begini, macam-macam bertengkar. Saya yakin teman-teman laki-laki sini kalau selesai baca dihapus nggak? Jujur. Hapus nggak? Ibu-ibu kalau bertengkar sama suaminya, hapus nggak? Setahun ini masih ada, ini setahun lalu kau bilang. Karena perempuan pakai perasaan, laki-laki itu pakai akal. Kadang-kadang kalau ribut, sudah baikan nih, kamu pernah bilang ini, kapan? Kalau kita sudah dihapus semua tuh, memang sudah begitu. Nah, perempuan yang sudah punya kenangan dengan laki-laki lain, itu karena dia pakai perasaan sulit dilupain. Kalau kita menikah dengan perempuan ini, hati-hati, dia akan sering bandingkan dengan suaminya yang dulu. Itu sangat peka memang kalau janda. Beda laki-laki, dia Buddha, dia tidak akan bandingkan dengan perempuan yang lalu. Bagi dia, yang baik sekarang, ini baik, selesai. Udah, nggak ada lagi masalah bagi dia. Jadi memang
perintah untuk mendahulukan gadis itu ada dalam agama, karena dia belum punya kenangan sebelumnya. Itu lebih mudah untuk membangun rumah tangga dengannya, karena ini ada masalah perasaan. Tapi kalau memang ada janda, kemudian janda ini baik, beragama, dan memang lebih baik daripada yang gadis, itu tidak ada masalah juga gitu kan. Kalau saran saya, karena ini orang tua tidak setuju gitu kan, maka fokus dulu ke masalah gadis. Dan kalau memang ini rumit masalahnya, rumit, saya tidak tahu masalahnya apa saja, anggap 100 poin misalnya masalahnya. Coba ganti ke yang lain gitu kan? Insya Allah masih ada perempuan lain. Ingat, kata penutup saya, jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Pernah saya kasih contoh ya, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Kalau tidak ada kopi pusing nggak? Pusing lah. Kan dia mindsetnya, kalau tidak ada kopi, saya tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Benar-benar pusing nanti kalau nggak ada kopi itu. Tapi dia sendiri yang menciptakan image itu di mindsetnya. Saya kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir. Saya tidak percaya diri. Kan dia sendiri yang buat itu. Sama dengan menikah. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya bisa gila. Gila bener nggak? Stres di jalan nanti, berhenti kerja, pakai celana dalam di ngawur semua. Manusia sama saja, bedanya cuma di masa. Mungkin ini lebih tinggi, mungkin lebih pendek, mungkin lebih gemuk, lebih putih, tapi sama saja manusia. Apa sabda Nabi SAW merenungi hadis ini? Kalau seseorang di antara kalian terganggu syahwatnya, dia lihat lawan jenis di luar rumah, terganggu nih, dia terganggu mau berzina, maka kembalilah kepada pasangannya di rumah, karena itu memiliki yang sama dengan dimiliki oleh ini. Maksudnya bahasa santunnya adalah kemaluannya, sama ujung-ujungnya kemaluan. Kemasannya berbeda, tapi yang lain, yang satu ini sama, tidak ada bedanya. Maka kembali ke situ. Makanya kalaupun kita suka dengan seseorang, lalu memang jalan menuju ke sana mau nikah terhambat, berhenti. Jangan dipaksanya. Jangan dipaksain, karena memaksakan ini akan menjadikan masalah baru ya. Jadi saran saya yang pertama adalah istikharah dulu pada Allah SWT, sholat 2 rakaat. Kalau belum hafal doanya, habis sholat tinggal ketik di Google doa istikharah. Kalau benar, habis gimana? Jalan terdekat kan begitu. Baca doanya, kemudian di situ ada disebutin nama, ya, sebutin namanya, minta sama Allah petunjuk. Istikharah bisa hasilnya, bisa mimpi, bisa kecenderungan, atau bisa informasi positif atau negatif. Misal kita dapat informasi kebaikan tentang dia, maka kita cenderung, misal dia umroh, dia bakti sama orang tuanya, dia apalah, atau mungkin dia jadi rusak, nggak baik informasinya, pernah nipu orang, pernah apa, pernah ini. Maka ini adalah hasil istikharah. Itu saran saya pertama, 2 rakaat dan baca doa. Yang kedua, ya, tentu di sini nanti kita ikutin kecenderungan. Yang kedua, cobalah ya lebih jauh melihat pandangan-pandangan yang lain. Artinya tidak harus fokus kepada satu orang itu. Dan kita dahulukan kalau ukurnya adalah agama. Agama penting teman-teman saya. Sampai kata Nabi SAW, perempuan yang berkulit hitam, budak, dan kharma. Kharma itu nggak ada pemisah hidungnya. Jadi luar biasa jeleknya. Lubang hidungnya satu. Tapi beragama lebih baik, kata Nabi. Lebih baik, itu baik karena dia akan jaga kehormatan, dia akan jaga keturunan. Jadi jangan hanya karena suka. Ini penting ya. Karena kecenderungan awal itu bisa dihilangkan teman-teman. Kecenderungan awal bisa dihilangkan, bisa dialihkan orang lain. Dan ingat, jangan bilang saya tidak bisa. Ini akan mengurung kita pada sesuatu yang mengurung kita pada prestasi yang mengecil. Jadi tidak bisa nanti hari. Allahu a'lam gitu. Maaf, yang lain sudah tidak bisa lagi bertanya. Ini sudah ditutup sampai sini karena waktunya ya, sudah 1:30. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan menjadikan kita ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan oleh Allah dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Semoga seluruh muslimin dan muslimat di luar sana dan mukminin juga mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal juga dimaafkan oleh Allah sambil murah. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah juga mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, kemana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini.